yang memiliki hari kemudian, atau ada yang mengatakan yang merajai hari kemudian. Dari ayat ini sesungguhnya kita bisa mengambil pelajaran bahwa nasib kita nanti di akhirat itu di bawah kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apakah kita nanti menjadi penghuni surga atau penghuni neraka, itu hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berkuasa. Sehingga kita sebagai manusia hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak seyogianya, tidak seharusnya kemudian menetapkan orang yang beda pendapat kemudian dikatakan ahli neraka, yang sependapat kemudian dikatakan ahli surga. Memang banyak ayat-ayat Al-Quran maupun hadis yang menunjukkan bahwa calon penghuni surga adalah si A, si B, si C dengan beberapa kriteria. Begitu juga calon penghuni neraka adalah mereka dengan kriteria yang telah diberikan baik oleh Al-Quran maupun hadis. Tapi kriteria itu bukan berarti suatu kepastian. Saya ingin mengambil contoh yang dimaksud dengan kriteria itu adalah antara lain yang mudah saja. Tidak maratum biriyadil jannah farta'u. Kalau kalian melewati kebun surga, singgahlah. Kemudian ditanya, wa ma'riyadul jannah, apa yang dimaksud dengan kebun surga? Nah, kemudian dijawab yang dimaksud dengan kebun surga adalah tempat kita berkumpul untuk mencari ilmu. Nah, berarti kalau kriteria ini kita yang di sini dan mereka yang di luar atau mendengarkan pengajian ini adalah calon penghuni surga. Tapi bukan berarti kita pasti masuk surga. Nanti kepastian kita masuk surga atau neraka itu di akhir hayat kita. Yang husnul khatimah masuk surga, yang su'ul khatimah masuk neraka. Itu mungkin bukan merupakan kepastian dari kita, karena kita kan hanya melihat lahiriahnya saja. Bisa jadi orang karena dia punya uang banyak misalnya, atau menjadi pejabat tertentu, ketika meninggal itu yang takziah sampai ribuan, diriringan mobilnya sampai panjang sekali. Padahal memang ada salah satu hadis yang menjelaskan kriteria orang masuk surga adalah orang yang disolati oleh 40 orang, sebagian riwayat mengatakan 100 orang. Nah, sekarang kalau ada pejabat meninggal kemudian yang menyalati ribuan orang, kan secara lahirnya, wah ini husnul khatimah, ini banyak yang nyalati, ini pasti masuk surga. Tapi apa betul dia masuk surga? Tetap wallahu a'lam bishawab. Tidak boleh kita menentukan, yang boleh kita hanya mengharapkan. Diharapkan mereka yang nampak husnul khatimah menjadi ahli surga. Mereka yang nampak su'ul khatimah, kita doakan mudah-mudahan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga ternyata bisa saja diampuni oleh Allah kemudian masuk surga. Jadi pemahaman tentang Maliki Yaumiddin itu harusnya menyadarkan kita sebagai makhluk, sebagai hambanya, itu tidak kemudian mudah memvonis, mudah menetapkan orang bahwa dia masuk surga atau dia masuk neraka. Untuk surga kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan benar dia masuk surga. Untuk neraka kepada saudara kita seiman, kita mendoakan mudah-mudahan dia diselamatkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga. Nah, ini memahami tentang Maliki Yaumiddin. Jadi benar Tuhan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu menguasai hari kemudian. Nah, itu ayat yang keempat. Ayat yang kelima, iyyaka na'budu
wa iyyaka nasta'in. Kita mencoba memahami atau mengartikan kata per kata, sehingga nanti kita akan ketemu kenapa terjemahannya tidak seperti arti kata per kata. Iyyaka kepadamu, na'budu kami menyembah, wa iyyaka dan kepadamu, nasta'in kami memohon pertolongan. Nah, sekarang yang ingin saya sampaikan, kenapa di dalam terjemahan mungkin sudah pada hafal, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in diterjemahkan hanya kepadamu kami menyembah dan hanya kepadamu kami memohon pertolongan. Nah, kemudian hanya itu dalam bahasa Arabnya apa? Di dalam ayat tersebut tidak ada bahasa Arab yang mempunyai makna hanya. Tadi sudah saya contohkan, iyyaka kepadamu, nah itu kami menyembah, yang artinya hanya yang mana. Itulah makanya dalam buku terjemah biasanya hanya itu dalam kurung, hanya dalam kurung kepadamu kami menyembah, dan hanya dalam kurung lagi kepadamu kami mohon pertolongan. Ini juga mengartikan bahwa kata hanya itu tidak ada dalam bahasa Arabnya untuk ayat itu, tetapi itu merupakan kandungan dari susunan kalimat yang memang mengandung makna tersebut. Jadi begini, kami menyembah kepadamu itu dalam bahasa Arabnya na'buduka. Kami minta tolong kepadamu dalam bahasa Arabnya nasta'inuka. Nah, ka yang tadinya di belakang na'buduka, nasta'inuka, kan di belakang. Nah, kemudian ketika ka itu dipindah ke depan karena satu huruf saja, kemudian ditopang dengan kata iya menjadi iyyaka. Tapi makna iyyaka tetap kamu, bukan hanya kamu. Nah, yang ingin saya sampaikan, kalau susunan kalimatnya na'buduka, nasta'inuka, di mana ka sebagai objek, sebagai maf'ul bih, itu urutannya setelah fi'il itu adalah susunan bahasa biasa. Kalau kemudian maf'ul bih atau objeknya ditaruh di depan seperti tadi iyyaka na'budu, maka ketika memindahkan objek yang tadinya di belakang menjadi di depan, disitulah muncul kandungan makna hanya, yang dalam bahasa ilmu balaghahnya disebut lil hasri. Lil hasri itu artinya menunjukkan pembatasan. Hasr itu membatasi. Dan ini bukan hanya dalam ayat ini saja. Jadi kalau saya ini untuk remaja, saya cinta padamu, uhibbuki. Tapi kalau iyyaki uhib, itu artinya hanya kepadamu aku cinta. Kan beda ya, aku mencintaimu dengan hanya kamu aku cintai, beda itu maknanya. Nah, demikian pula na'buduka diganti menjadi iyyaka na'budu, mengandung makna hanya. Jadi kalau susunannya biasa na'buduka wa nasta'in, itu bisa maknanya na'buduka itu saya menyembahmu, tapi ada kemungkinan menyembah Tuhan lain selain kamu. Tapi kalau iyyaka na'budu, hanya kepadamu kami menyembah, berarti yang disembah hanya Allah. Itu yang maknanya lain.
Nah, kemudian urutannya na'budu baru nasta'in, menyembah baru minta tolong. Jadi kita diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menyembah kepada Allah, yang apabila kita sudah bagus di dalam menyembah kepada Allah, dipersilakan oleh Allah untuk minta tolong kepada Allah. Bukan kita minta tolong dulu baru menyembah, tapi menyembah dulu baru minta tolong. Jadi na'budu baru nasta'in, bukan nasta'in baru kemudian na'budu. Nah, dalam kalimat na'budu ini juga kita diingatkan bahwa manusia diciptakan oleh Allah itu adalah sebagai ibadah, sebagai hamba. Artinya kita itu diciptakan oleh Allah supaya menyembah Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kami atau saya Allah tidak menciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka menyembah saya. Hadirin rahimakumullah. Berarti kalau kita dituntut untuk berlaku adil, adil itu sendiri adalah merupakan perilaku yang proporsional, yang juga sesuai dengan posisionalnya. Maksud saya bahwa seorang hamba diciptakan oleh Allah agar menghamba, yang dalam bahasa Arabnya al-abad atau ya'budun. Kita di samping memaknai menghamba juga menyembah. Nah, berarti kalau kita kemudian hidup tidak mau menyembah Allah, berarti kita ini telah melakukan sesuatu yang tidak dikehendaki oleh Allah. Saya pernah mencontohkan begini. Saya memberi baju kepada tetangga saya. Tujuan saya memberi baju itu supaya dipakai untuk menutup auratnya, atau kalau untuk sahur yang dipakai untuk sholat misalnya. Tapi kemudian baju yang saya berikan itu dia pakai untuk lap, tidak dipakai untuk berpakaian, tetapi dipakai untuk lap. Saya sebagai pemberi baju kira-kira punya perasaan bagaimana? Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan kita agar supaya kita beribadah. Nah, kalau kita tidak beribadah, kira-kira Allah menciptakan kita itu bagaimana? Kalau pakai bahasa manusia, Allah menyesal menciptakan kita. Kalau kita sudah disesali, berarti kita tidak akan mendapat ridha dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah. Jadi hidup kita, karena kita diciptakan hanya untuk beribadah, karena di situ di dalam ayatnya illa liya'budun, kecuali agar supaya menyembah Allah atau beribadah. Nah, di sini kemudian yang menjadi pertanyaan, bagaimana kalau kita itu kok hidupnya hanya beribadah? Memang apabila beribadah itu diberi makna yang sempit, yang berarti sekedar aktivitas ritual, sekedar amal yang bersifat ibadah seperti sholat, ngaji, puasa, terus kapan kita mencari uang?
Kapan kita bisa bergaul dengan sesama? Kapan kita bisa menjalani kehidupan dunia? Maka kemudian kata ibadah ini tidak sesempit hanya aktivitas ritual, tetapi seluruh aktivitas manusia yang dalam bahasa Allah itu all of human activities, ya. Jadi seluruh aktivitas, seluruh kegiatan kita apabila disertai dengan motivasi yang baik, itulah ibadah. Jadi kalau kita ingin menjadi hamba Allah seperti yang dituliskan dalam Al-Quran, maka hidup kita seluruhnya disandarkan kepada Allah, baik itu aktivitas ritual maupun aktivitas sosial, bahkan aktivitas ekonomi, politik, dan lain sebagainya. Semuanya itu kita niatkan, kita bermotivasi, itu adalah dalam rangka mencari ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kalau melihat ini, maka berarti kita hidup sesuai dengan tujuan Allah menciptakan kita. Kalau kita karena di dalam Al-Quran juga disebutkan kullu ya'malu ala syakilati, seluruh kita itu bekerja atau beraktivitas sesuai dengan keahlian kita. Yang tukang batu misalnya, kalau dia bekerja, saya diberi keahlian oleh Allah untuk menjadi tukang batu, maka saya melakukan ini demi mendapat ridha dari Allah. Adapun kemudian mendapat upah dari sesama manusia, itu adalah rezeki saya. Tapi niat utamanya itu. Begitu juga yang bekerja di perusahaan. Saya bekerja di perusahaan karena saya diminta oleh perusahaan atau saya yang melamar, diberi pekerjaan yang sesuai dengan keahlian saya kerjakan demi mencari ridha Allah. Kalau kita tidak bergerak, tidur saja, bermalas-malas saja, berarti kita tidak beribadah. Jadi ibadah itu bukan hanya pergi ke masjid, bukan hanya membuka Al-Quran untuk baca, bukan hanya baca selawatan, tapi termasuk di dalamnya semua aktivitas manusia apapun. Tapi motivasi itu niatnya harus benar, niatnya harus baik, mencari ridha Allah. Nah, niat ini kemudian juga bisa dibuktikan, benar nggak saya ngaku bahwa saya itu mencari ridha Allah. Kalau benar mengaku bahwa dirinya mencari ridha Allah dan sesuai dengan sikap maupun sikap dan bukti yang ada sesuai dengan niatnya. Itu misalnya si A bekerja di perusahaan, dapat gaji, benar-benar mencari ridha Allah. Dia punya kewajiban menghidupi anak dan istri. Maka duit dari perusahaan itu dipakai, digunakan untuk melaksanakan kewajiban, yaitu memberikan nafkah untuk anak dan istri. Jadi ini orang bekerja di perusahaan juga sedang beribadah. Pegawai negeri juga sedang ibadah, apapun. Nah, karena semua tindakan kita itu adalah ibadah, yang namanya ibadah itu tidak boleh di dalamnya ada sesuatu yang bertentangan dengan ajaran agama.
Sebab kalau ada sesuatu yang bertentangan dengan ajaran agama, ibadahnya kan jadi batal. Orang sholat tidak boleh kentut. Kalau kentut sholatnya batal. Begitu juga orang bekerja di perusahaan itu tidak boleh curang. Misalnya sudah ditetapkan jam 8 mulai kerja, jam 4 pulang, dikasih waktu istirahat, sholat dan makan jam sekian. Belum waktunya sudah pulang, maka pahala ibadah bekerja di perusahaan menjadi berkurang karena kita telah mengkhianati, tidak jujur di dalam melakukan ibadah tersebut. Nah, ini berlaku bukan hanya pegawai perusahaan, termasuk pegawai negeri juga begitu. Makanya kita juga sering mendengar PNS pasca bekerja ada di toko. Ya kalau ke tokonya itu merupakan tugas dari kantor membeli barang yang dibutuhkan oleh kantor atau disuruh oleh atasannya untuk membelanjakan kebutuhan kantor, itu no problem. Tetapi kalau itu hanya sekedar jalan-jalan karena bisa jadi jenuh di kantor kemudian keluar dari pekerjaan, nah ini berarti telah melakukan sesuatu yang tidak dianjurkan oleh agama kita. Nah ini tentang pengertian ibadah. Nah kalau disebut dengan seluruh aktivitas kita itu merupakan ibadah, maka kemudian aktivitas kita ini apakah untuk kepentingan akhirat kita atau sekedar untuk kepentingan dunia kita? Dalam hal ini Nabi SAW memberikan batasannya dengan sabdanya, kam min amalin yatasawwaru bi amali dunya fayasiru bi husnin niyyah min amalil akhirah. Yang artinya banyak aktivitas, banyak pekerjaan itu kelihatannya merupakan pekerjaan duniawi. Disebut kelihatannya mengatakan pekerjaan duniawi karena ujung dari pekerjaan itu adalah duit atau upah atau gaji. Itu kan duniawi. Tetapi fayasiru bi husnin niyyah min amalil akhirah, dia kemudian menjadi amal akhirat karena niat atau motivasi yang baik. Jadi kembali seperti yang saya ungkap sebelumnya, berarti pegawai negeri ataupun karyawan perusahaan atau petani atau tukang batu atau siapapun, kalau di dalam bekerja itu niatnya baik, itu termasuk min amalil akhirah, berarti berpahala. Sebaliknya Nabi SAW juga menjelaskan, wa kam min amalin yatasawwaru bi amalil akhirah fayasiru min amalid dunya bisu'in niyyah. Dan banyak pekerjaan yang kelihatannya itu pekerjaan akhirat. Contohnya orang menjadi imam sholat, itu pekerjaan akhirat. Tapi kemudian ketika pengurus masjid tidak memberikan honor yang cukup, dia keluar cari masjid yang lain yang memberikan honor yang lebih besar. Ini imam kelihatannya mempunyai pekerjaan akhirat, tapi motivasinya bukan mencari ridha Allah, mencari upah. Nah, buktinya apa? Ketika upahnya kurang, dia pergi ke masjid lain. Makanya
ketika saya membaca hadis tentang tukang adzan ini yang punya suara baik, itu jangan merasa malas atau malu atau segan untuk mengumandangkan adzan. Tukang adzan itu besok di akhirat itu akan dimasukkan ke dalam surga bersama-sama dengan as-sabiqun al-awwalun, bersama-sama dengan orang-orang yang memang diprioritaskan untuk masuk surga. Tapi tukang adzan yang demikian itu tukang adzan yang tidak mengambil upah dari adzannya. Nah, sementara kalau di Samarinda, bukan di sini, kalau di sini adzan gratis ya. Nah, di Samarinda itu adzan ada harganya. Kalau di Masjid Anu, saya nggak sebut, itu tukang adzan sekali adzan 50.000. Tapi khusus untuk adzan Jumat. Adzan 50.000. Tapi ada juga masjid yang 100.000 kalau. Nah, saya juga melihat ada orang yang saya tahu betul karena dulu dia ada di masjid A yang saya juga mengajar di situ. Tiba-tiba dia meninggalkan masjid itu, sudah ada di Islamic Center. Saya lihat, banyak gajinya atau honornya di Islamic Center lebih besar daripada masjid sebelumnya. Saya tidak menuduh kalau dia itu azannya hanya untuk mencari uang, tetapi ada indikator itu. Jadi saya mencontohkan saja, bisa jadi ada amal akhirat yang kemudian dia menjadi amal dunia ketika niat dan tujuannya sudah berubah dari niat dan tujuan semula, di mana dia menganggap dirinya beribadah, tapi ternyata yang dicari bukan ridha Allah, yang dicari adalah sesuatu yang ada kaitannya dengan kebutuhan duniawi. Dan saudara rahmatullah, jadi saya kira itu sudah cukup banyak kita bicara tentang ibadah dari kalimat iyyaka na'budu, kemudian kita beralih kepada iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu kami minta tolong. Ini yang kadang orang bertanya, benar kamu itu hanya minta tolong kepada Allah? Dalam kehidupan sehari-hari saja seperti saya ini sering minta tolong kepada santri. Ketika kesusahan untuk jalan, banyak yang menolong, baik saya minta maupun tidak. Berarti pertolongan itu bukan hanya dari Allah, tapi juga dari sesama. Nah, untuk ini maka kita harus bisa memilah-milah mana yang hakikat dan mana yang asbab. Yang dimaksud adalah kalau contohnya pertolongan tadi, yang menolong saya hakikatnya Allah, Allah menolong saya melalui si A menolong saya karena dorongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan si A juga merasa bahwa menolong saya itu merupakan kebaikan. Saya ulangi, ketika saya minta tolong kepada seseorang dan saya ditolong, maka pada hakikatnya yang menolong saya adalah Allah. Tetapi pertolongan itu tidak langsung Allah menolong, karena Allah bukan manusia, bukan makhluk.
tetapi melalui orang yang dipilih juga oleh Allah untuk menolong saya. Jadi ada hakikat, ada asbab. Jadi yang menolong saya langsung itu asbab, tapi hakikatnya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kemudian masih memahami tentang nasta'in ini, ketika kita membutuhkan pertolongan, membutuhkan bantuan, petunjuknya jelas dalam surat Fatihah, hendaknya kita minta tolong hanya kepada Allah. Kemudian ada orang yang minta tolong malah kepada sesama makhluk yang mengurangi keyakinan kita tentang Allah yang Maha Menolong. Maksudnya bagaimana? Misalnya kita datang ke dukun, seakan-akan dukun itulah yang menolong kita, menyembuhkan kita. Kalau sampai ada keyakinan bahwa saya sembuh karena kemampuan dukun itu, bisa melanggar iyyaka nasta'in. Begitu juga ketika kita berobat ke dokter, kalau kemudian ada keyakinan bahwa sembuh saya karena dokter ini, dan ini kadang-kadang terpecah. Misalnya ada orang berobat ke dokter A, sekali, 2 kali tak cocok, kemudian pindah ke dokter B. Nah, setelah saya diobati oleh dokter B, sembuh, nggak seperti dokter A. Ungkapan ini bisa bermakna bahwa dokter B itu punya keterampilan, padahal hakikatnya adalah yang menyembuhkan kita Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kemudian saya disembuhkan oleh dokter B, itu atas kehendak Allah. Allah ingin memuliakan dokter B sehingga dokter B nama menjadi lebih baik, karena ternyata banyak orang yang terbantu, yang kemudian sembuh penyakitnya oleh dokter. Begitu juga minta tolong kepada benda mati. Misalnya ada orang minta tolong kepada benda pusaka. Sehingga ada pertanyaan, bagaimana kalau saya itu memelihara benda pusaka, di mana benda pusaka ini setiap Jumat Kliwon harus dikasih air yang dicampur dengan 7 macam kembang, katanya untuk menjaga kesaktian benda pusaka tersebut. Dalam hal ini, kalau kita meyakini bahwa benda pusaka itu memang begitu, punya kesaktian dan harus diberi pelayanan tertentu, maka itu bisa menjadi melanggar iyyaka nasta'in. Tapi kalau kita